jadi kuatnya kita ini bagus itu berbuat baik, perbaikin akhlak kepada siapa, tapi coba sudah benar nggak kita perbuatan baik kita itu sudah benar nggak terhadap Tuhan yang kita sembah, benar nggak? Karena sejauh ini saya lihat memang sampai saat ini mayoritas orang Kristen itu keimanannya ya Yesus itu Tuhan gitu, dialah yang disembah, dialah tempat berdoa, bahkan sering kalau orang berdoa itu dalam nama Yesus kabulkanlah doa kami kan gitu. Jadi sudah rusak di situ apanya. Makanya nanti tetap akan celaka gitu loh. Tetap akan celaka kalau kita salah dalam beriman. Mungkin itu saja. Nah, silakan ditanggapi Mas Zuma. Iya, memang Yesus mengatakan di dalam Matius 15 hal yang sama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka kemudian beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, betul di Islam itu apa yang Islam lakukan itu bertalian dengan perintah. Sedangkan kalau saudara Kristen nih, misalnya nih, mohon maaf, Kristen itu kita lihat gaungan mereka itu selalu menggaungkan ajaran kasih. Tapi kecolongan. Kenapa saya katakan kecolongan? Karena ajaran kasih itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Kita lihat di dalam Matius 22. Apa yang diterangkan kemudian orang-orang Farisi ketika dia bertanya, mencobai Yesus. Bagaimana kemudian orang-orang Farisi ini ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat di data nomor 22. Ya. Di nomor 22, bab 22 nomor 34. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang di antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini. Jadi cakupannya adalah hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, sama seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih ini adalah hukum yang seluruhnya tergantung kepada hukum Taurat. Berarti kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sama manusia itu adalah hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengajarkan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Berarti kasih yang tadi menjadi cakupan, rangkuman daripada hukum Taurat batal. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan diri mereka itu menganut ajaran kasih, bocor, dia nggak ngerti Bible. Ajaran kasih itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Kata siapa? Kata pendiri Kristen. Di mana tertulis? Efesus 2:15. Banyak lagi, Filipi 3 dan seterusnya. Banyak lagi, Roma 3, Roma 7. Semua Paulus mendogma bahwa dengan matinya Yesus hukum Taurat batal. Berarti hukum kasih batal. Ada lagi hukum kasih itu. Kalaupun ada kasih yang diadakan oleh Kristen, itu kasih yang dibuat kemudian oleh Paulus. Jadi kasih yang dipraktekkan Kristen, kasih yang diajarkan Paulus. Kasih yang diajarkan Yesus sudah dibatalkan Paulus, lalu kemudian Paulus membuat ajaran kasih sendiri. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi yang dilakukan oleh Kristen hari ini ada keinginan Paulus. Nyembah Yesus, ibadah minggu, semua. Tidak usah saya uraikan satu-satu. Pasti saudara Kristen semuanya bisa tahu. Jadi kasih dalam implementasi ajaran Yesus itu sudah dibatalkan oleh Paulus itu sendiri. Demikian. Nah ini kasih
Assalamualaikum Pak Santo, Mbak Natalia, Bunda Pera. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Silakan Natalia. Nanti ke Pak Bayu ini mualaf semua ini. Silakan. Iya, bingung juga ya. Ini sebenarnya dari Bang Zuma tuh udah full ya, full daging semua ini. Apalagi yang harus dijelasin nih. Tinggal Bang Zio-nya aja ini kayak gimana gitu Bang Zio. Apa sih yang memberatkan Bang Zio ini masih bercokol banget sama doktrin yang selama ini diajarkan gitu, kok kayak berat banget. Bang Zio-nya monitor nggak? Ah, Bang Zio-nya nggak mau ngomong sama aku, Bang Dalbo. Jadi yang di Ya, gimana Santo? yang dipaparkan sama Gurunda itu sudah jelas loh itu semua. Yesus semata-mata hanyalah utusan daripada Tuhan, itu bukanlah Tuhan. Kalau mengikuti doktrin bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, nah Bapa itu Tuhan, ada berapa Tuhan? Ada dua pasti. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan itu ada dua kan begitu? Tambah juga pula Roh Kudus, tiga lagi. Aduh, Tuhan tiga, aduh hancur. Aduh, Bonal tak sanggup ngomong nih. Lanjut, Natali. Perang Tuhan. Iya, Ya kalau Tuhan adik gimana tuh? Zio ini, menurut informasi, beliau percaya kepada Allah dan percaya Yesus hanya utusan. Gitu. Hanya satu aja, beliau belum bisa nerima Islam, belum bisa nerima Nabi Muhammad SAW. Sisa itu ajanya. Oh, Enggak, iya, beliau sudah tidak percaya kemudian ketuhanan Yesus seperti itu. izin Gurunda, maksudnya memang sudah nggak percaya dengan Bible itu sendiri atau masih ada mungkin percaya tentang penebusan dosa? Dari izin Bang, dari keterangan dari abang saudara Ustadz Richard tadi bahwa saudara Zio ini belum bisa menerima kenabian dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang itu hal yang sangat sulit Bang, sama seperti yang saya alami dulu, bahwa memang di mata kita seorang Kristen bahwa Nabi Muhammad ini adalah sangat jelek, sejelek-jeleknya dulu. Yang saya imani juga seperti itu Bang, karena menurut dari cerita ke cerita banyaklah diceritakan tentang kejelekan Nabi Muhammad. Ternyata setelah kita pelajari, setelah kita telaah ajaran baginda Muhammad Rasulullah SAW ini tidak seperti apa yang diberitakan oleh saudara Kristen yang lain, terutama pendeta yang mendoktrin bahwa Nabi Muhammad itu seperti ini, seperti itu wajar. Namun kepada Bang Zio yang tadi yang dia katakan di awal, dia itu sudah seperti ateis, larinya sudah mau ke ateis. Jadi saya katakan sama Bang Zio, saya juga dulu sama seperti abang. Seandainya agama Islam tidak ada di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, saya lebih baik menjadi ateis Bang. Karena kenapa? Di seluruh agama yang saya pernah pelajari, tidak ada yang bisa saya terima. Baik agama, maaf ya, agama Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, yang lain dan segalanya itu tidak bisa saya terima dengan akal. Jadi lebih baik saya ateis. Kalau seandainya Islam tidak ada di Indonesia, itu Bang. Tetapi karena adanya Islam yang bisa saya terima akal dan yang sesuai dan dirunut mulai dari Bible dengan Al-Quran, itu masih banyak kesamaannya. Seperti Yesus itu adalah utusan untuk hanya kepada Bani Israel. Begitupun juga di Al-Quran. Begitu Bang. Silakan lanjut Gurunda. Aku izin dikit boleh ya, Bang Zio. Bang Zionya dengerin kita ngomong nggak ini? Ya, lanjut Kak. Oke, Bang Zio, ini benar. Berarti Bang Zio itu masih menolak Nabi Muhammad ya, kenabian baginda Muhammad ya? Iya Kak. Iya, sebenarnya itu ya tadi itu nggak cuma Bang Zio sendiri. Tadi contohnya Bang Bayu juga pernah merasakan. Aku dulu juga sama Bang Zio. Sempat aku tuh merasakan aku harus meninggalkan Kristen. Tapi walaupun tahu Islam itu kebenaran, aku nggak mau masuk Islam karena belum ada feel ke baginda Nabi Muhammad. Itu dulu seperti itu.
Nah, tapi setelah tahu, ini aku sedikit sharing aja pengalaman pribadi aku ya Bang Zio ya. Jadi ini aku membandingkan sosok Nabi yang dulu kata-katakan oleh kaumku dulu ya, maksudnya di lingkunganku dulu mengatakan dia negatif. Ternyata enggak. Jadi gini Bang, mengenai doktrin Yesus itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, ya kan dulu seperti itu. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tapi ternyata apa? Nabi Muhammad itu kisahnya romantis banget Bang pada umatnya. Ini aku ingat banget ya, ini aku ceritain 2 kisah aja sedikit, nanti bisa diluruskan Bang Zuma. Ini mengenai kisah Nabi Muhammad itu, dulu aku pernah merasa dia itu buruk, ternyata enggak. Aku ngerasa dia itu orang yang jahat, yang kasar, yang suka perang, ternyata enggak. Jadi gini, Nabi Muhammad itu dulu pernah, waktu sebelum beliau meninggal, jadi baginda Nabi Muhammad itu sempat meminta satu permintaan, sempat berdoa, dan itu saat sakaratul maut. Jadi saat sakaratul maut itu Nabi Muhammad merasakan sakit, dan Nabi Muhammad itu minta begini, ya Allah, tolong timpakan semua rasa sakit umatku ini kepada diriku. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak mau umatnya itu merasakan sakit. Ini baru satu kisah ya, jadi aku merasa gini, ini yang orang yang aku pikir ini orang yang buruk, orang yang kejam kepada wanita, orang yang di-brainwashkan, orang yang agama perang, nggak ada kasihnya, ternyata kepada umatnya, ini nggak ada. Kita lihat aja deh, kita bandingkan, bukan saya ingin membanding-bandingkan satu nabi dengan nabi yang lain gitu ya, tapi kita lihat aja nih, nggak pernah ada kisah nabi seperti ini, yang rela menahan sakit seluruh umatnya, itu hanya baginda Nabi Muhammad. Kemudian mengenai keselamatan, Nabi Muhammad juga sudah menjamin. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin masuk surga. Orang yang pertama masuk surga itu Nabi Muhammad. Tapi apa? Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah. Nabi Muhammad tidak akan pernah mau masuk surga terlebih dahulu sebelum seluruh umatnya itu masuk surga. Jadi nanti akan ada orang yang paling sibuk. Di akhir nanti ada orang yang akan paling sibuk. Semua mikirin keselamatannya dirinya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad enggak, dia nyari umatnya ada di mana, dia cari, dia jemput satu-satu. Walaupun kita ini punya iman cuma sekecil apapun ya, sekecil aja, sedikit aja kita punya iman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akan mencari kita, akan menjemput dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Setelah semua umatnya, seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga, baru Nabi Muhammad mau masuk surga. Jadi ini aku benar-benar langsung ngerasa bersalah banget pada saat itu. Ya, jadi benar ini kisahku memang. Karena dulu aku merasa Nabi Muhammad seperti yang tadi sudah Bang Bayu jelasin ya. Di luaran orang yang belum mengenal Islam, kebanyakan takut dan seperti itu menilai Nabi Muhammad. Tapi ternyata setelah aku tahu itu, nggak pernah ada Nabi yang bisa seromantis ini kepada umatnya. Dan kalau Nabi Muhammad saja dijamin masuk surga, terlebih lagi Nabi Muhammad sudah berjanji, semua umatnya masuk surga terlebih dahulu, baru Nabi Muhammad mau masuk surga. Itu mohon maaf kepanjangan, silakan Bang Zuma bisa diteruskan. Masya Allah. Jadi beberapa nabi kemudian diberikan oleh Allah kemudahan di dalam menjalankan syariat yang mereka bawa. Ketika Nabi Muhammad kemudian diminta, apa yang engkau inginkan akan aku berikan. Mintalah. Tapi Rasulullah SAW kemudian menangguhkan permintaannya. Untuk di dunia, aku enggak minta apa-apa untuk umat. Tapi nanti di akhirat, ketika ada umatku yang tergelincir dalam neraka, disitulah baru aku akan minta agar diberikan syafaat. Nabi Musa minta kemudian umatnya supaya yang salah, yang mau dapat hukuman. Bahkan Nabi Musa diceritakan kaumnya ada yang diperintahkan untuk bunuh diri. Yesus ketika kemudian dia hendak meninggal dunia, di dalam Yohanes 19 itu, dia malah teriak untuk dirinya, Eli, 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 Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia nggak peduli kepada kaumnya. Dia nggak peduli kepada umatnya. Harusnya sebagai Tuhan, kalau dia benar Tuhan, ya
Yang dia perhatikan adalah kaumnya, umatnya, yang menyembahnya. Tapi justru dia lebih minta diselamatkan Elilah masa bakta nih. Nabi Muhammad sudah di penghujung kematian. Bukan dirinya seperti yang diceritakan oleh Adinda tadi. Malah dia teriak, umatku, ummati, ummati, ummati. Jadi ada 3 wasiat Rasulullah tentang penjagaan kepada umatnya. Dan yang kedua adalah salat. As-salat, as-salat, as-salat. Salat, salat, salat. Alaikum bis salat, alaikum bis salat, alaikum bis salat. Wahai umatku, pelihara ibadahmu, pelihara salatmu. Wajib atasmu salat, wajib atasmu salat. Jangan kau tinggalkan, wahai umatku. Menjelang kematian beliau lebih perhatikan umatnya daripada dirinya sendiri. Bahkan beliau lebih memperhatikan umatnya daripada anak-anaknya. Kalau tidak percaya silakan buka di dalam hadits sebuah hari nomor 6886. Seluruh nabi kemudian datang umatnya Nabi Musa, datang umatnya Nabi Musa minta, Musa minta kepada Tuhanmu agar dosa-dosa kami di dunia dimaafkan. Nabi Musa mengatakan, coba kau tanya kepada Abraham. Abraham mengatakan justru kepada Musa. Orang pada ke Musa. Nabi Musa mengatakan, coba kau datang kepada Nabi Isa. Orang-orang datang kepada Nabi Isa. Minta kepada mereka, ya Nabi Isa, selamatkan kami atas dosa-dosa kami. Tapi apa kata Nabi Isa? Kamu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena stok kami itu sudah habis di dunia. Beliau masih punya stok berupa syafaat yang dipersiapkan untuk umatnya. Kamu ke sana minta kepada beliau. Di hadisnya itu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan kemudian syafaat. Makanya seruannya ketika beliau hidup, apa dia katakan kepada umatnya? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Itu kata Rasulullah, jamin aku 6 perkara wahai umatku, maka aku akan menjamin kalian surga. Jaga perkataanmu, jaga kemaluanmu, jaga tindakanmu, jaga ibadahmu. Itu 6 perkara jaga. Aku jamin engkau surga. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mencuri. Kau jamin aku 6 perkara itu, aku akan menjaminkan engkau surga di hadapan Tuhanku. Ini baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian kita yang hidup jauh dari beliau justru membenci beliau? Apa kesalahannya kira-kira? Dituduh pedofil, dituduh kejam. Apa kesalahannya? Sementara bangsa, umat, manusia yang hidup sesamanya justru menyanjung, memuliakan beliau. Sampai beliau masih sudah meninggal pun mereka tidak ingin ditinggalkan oleh jenazah beliau. Saking cintanya kemudian. Kita cinta kepada orang tua kita, cinta kepada ibu yang melahirkan kita, cinta kepada ayah yang melahirkan, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mencarikan nafkah untuk kita. Cinta, sayang kita kepada mereka. Tapi mereka ketika meninggal dunia, tak ada di antara kita yang minta, jangan kuburkan ibuku, biarkan aku bersama dengan mayat ibuku. Gak ada. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, umatnya, para sahabatnya minta, jangan dikuburkan beliau. Berupa mayat aja, sahabat-sahabatnya cinta kepada jasadnya. Sampai mereka turun ke kuburnya, jangan kuburkan beliau. Sampai beliau masih tinggal kemudian. Jenazahnya ditinggal kemudian, jangan kuburkan, kami gak mau ditinggalkan oleh beliau. Di mana di atas muka bumi ini ada orang meninggal, keluarganya minta jangan dikubur. Apalagi umatnya. Cintanya kita kepada orang nomor 1 di dunia, di negara kita, Bapak Soeharto Soekarno, Habibie, tak ada di antara kita umatnya ini. Rakyatnya minta, jangan kuburkan beliau, jangan. Kami cinta presiden, kami enggak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sejazirah Arab umatnya, jangan kuburkan Rasulullah. Kami masih cinta, kami masih ingin hidup bersama beliau. Meskipun tinggal jasad. Subhanallah. Ini apa buktinya coba? Yesus baru 3 jam minta segera dikuburkan.
Baru 3 jam. Mana kecintaan muridnya? Markus 14 nomor 50. Ketika kemudian Yesus ditangkap, murid-muridnya semuanya lari meninggalkan Yesus. Mana kecintaannya? Kalau dia sebenarnya cinta. Baginda Rasul Muhammad SAW ketika meninggal dunia, semua sahabatnya minta jangan kuburkan beliau. Ini karena wujud cinta. Kalau dia salah, ada akhlaknya yang tidak baik, ada perbuatan yang kurang baik, ada sesuatu yang tidak baik, ada celah yang tidak baik, sebagaimana fitnah orang-orang liberal, sebagaimana fitnah orang-orang yang benci kepada beliau, maka tak mungkin kemudian sejazirah Arab sampai hari ini bertahan menjadi umatnya. Nggak mungkin. Mereka pasti akan meninggalkan agama Islam. Mereka akan pasti meninggalkan Nabi Muhammad. Mereka akan menggantikan dengan pola-pola keagamaan yang lain. Andai saja mereka mendapatkan celah, maka orang pertama yang bertemu langsung dengan baginda, yang tahu kalau dia salah, yang tahu kalau dia hilang, seketika akan meninggalkan Nabi Muhammad. Sebagaimana orang-orang Yahudi sepeninggal Yesus, tak ada yang beriman kepadanya. Semuanya kembali kepada pola Yudaism, semuanya kembali pola kepada Taurat. Tidak ada yang beriman kepada Injil, kecuali orang Barat, orang Katolik, orang Romawi, orang Yunani, yang justru tak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus tak dicintai oleh Yerusalem, Yesus tak dicintai oleh orang-orang Yahudi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang sampai hari ini, 1400 tahun silam dia menanamkan akidah, tidak pernah goyah. Orang Arab adalah orang jahiliyah, orang yang beringas, orang yang tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin mereka bisa tunduk berserah diri untuk menjadikan kemudian beliau sebagai pemimpinnya sampai hari ini, kalau beliau tidak kemudian memiliki akhlakul karimah, kecintaannya kepada umatnya, kasih sayangnya kepada umatnya. Makanya satu-satunya pemimpin di atas muka bumi ini yang minta dimakamkan, wahai sahabatku, jangan kau makamkan aku di tengah-tengah keluargaku, di tengah anakku, di tengah orang tuaku, di tengah istri-istriku, jangan, tapi makamkan aku di tengah-tengah para sahabatku. Cerminannya apa? Cinta kepada sahabat, cinta kepada umatnya melebihi cintanya. Hanya Allah yang membatasi cinta itu. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Kesimpulan saya, saudara-saudara yang mendengarkan ini, kalau Anda ingin mengetahui tentang Rasulullah, beli bukunya, beli kitabnya. Situ bercerita tentang pribadi Rasulullah dari sejak beliau belum dilahirkan sampai beliau meninggal. Itu ada kitab namanya Sirah Nabawiyah. Beli, itu murah. Ada di Gramedia dijual, di toko-toko buku itu ada. Risalah Baginda Rasul Muhammad SAW, Risalah Nabi atau Sirah Nabawiyah. Silakan Anda beli, Anda pelajari. Dan saya sudah berapa puluh tahun ini mencari buku dari Gramedia, dari toko buku ke toko buku, mencari kemudian biografi, cerita sejarah hidup Lukas, cerita sejarah hidup Markus, Matius, Paulus, Yesus. Tapi sayangnya, saya tidak pernah menemukan buku yang menceritakan tentang sejarah orang-orang ini. Tidak ada sejarah hidupnya Paulus, tak ada sejarah hidupnya Lukas, tidak ada diceritakan secara pribadi orang-orang yang mengajarkan kekristenan, nggak ada. Hening, sepi, sunyi, tak ada pemberitaan. Maka muncul pertanyaan, seperti apa akhlak mereka? Seperti apa kemudian perilaku mereka dalam hidup? Seperti orang-orang yang selalu ingin berdebat dengan Bang Suma. Ayo kita berdebat tentang Nabi Muhammad dengan Rasul Paulus. Saya mengatakan, saya menertawakan Anda. Kenapa? Baginda Rasul Muhammad SAW dari sejak lahir sampai dia meninggal, buku sejarah hidupnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya sampai 63 tahun diceritakan lengkap di sana. Paulus, di mana bukunya? Kitabnya harus saya baca supaya saya bisa membandingkan dengan nabiku. Ternyata sudah 2000 tahun tidak ada seorang Kristen pun, level pendidikan apapun dia, strata pendidikan apapun gelarnya, tidak pernah membuat sebuah buku yang menceritakan tentang risalah kehidupan Paulus. Bahkan nama bapaknya pun tak ada Kristen yang tahu. Nama ibunya pun tak ada yang tahu. Jadi Paulus ini ngapain aja selama umur hidupnya? Tak ada yang tahu. Gelap. Ini yang dijadikan rasul. Sedangkan nabiku, rasulku, baginda Rasul Muhammad SAW, semuanya terjawab. Pola hidupnya di usia 1 sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun, 30 tahun sampai 40, 50, sampai 63 tahun. Semuanya diceritakan lengkap. Paulus, mana ceritanya ketika dia masih kanak-kanak? Sepi, sunyi. Siapa yang tahu kelakuan dia? Siapa yang tahu perbuatan dia? Siapa yang tahu kalau dia itu adalah begini, begini, dan begitu? Tak ada yang tahu.
Tapi seketika cuma diimani. Umat Islam beriman kepada Rasulullah. Karena umat Islam mengenal secara pribadi kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui risalah kenabian, sirah nabawiyah. Nah ini pembanding. Jadi saya titip pesan kepada saudara Kristen yang mendengarkan ini, silakan bencilah Nabi Muhammad, tapi izinkan mata Anda, izinkan akal Anda, izinkan hati Anda, izinkan waktu Anda untuk membaca kisah kehidupan beliau. Izinkan. Jangan membenci seseorang tanpa Anda mengenal orang tersebut. Jangan membenci orang karena mendengarkan orang lain. Jangan mendengarkan berita simpang siur tentang beliau. Baca kitabnya yang menceritakan tentang perilaku, tindakan, akhlak dari kecil sampai beliau meninggal. Baca. Selayaknya kami rindu ingin membaca kisah hidup Paulus, tapi kami tidak bisa menemukannya dimanapun. Disembunyikan atau gimana? Wallahu alam bissawab. Entah apa tujuannya. Paulus tidak dikenali oleh umatnya, tapi Paulus memberikan 13 buku sebagai panduan keagamaan, sedangkan Nabi Muhammad hanya memberikan 1 buku, yaitu Al-Quranul Karim. Paulus memberikan 13 buku, tapi kemudian umatnya justru tidak mengenal Paulus ini siapa. Bahkan untuk mengetahui siapa bapaknya, tak ada Kristen satu manusia pun di atas muka bumi ini. Seusia 2000 tahun Kristen, tak ada yang tahu siapa nama bapaknya Paulus. Gelap. Berarti dia orang yang tidak dikenal. Sekira begitu sebagai penutup saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi umat Islam pada umumnya, dan juga kepada adik-adik Kristen, anak-anak Kristen yang mau belajar menuju kepada kebenaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Zuma dan guru-guru yang lain, Bang Dalbo, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, air mata.